Kok kayak gitu sih? Gak apa-apa. Awan. Stop record dulu, stop record dulu. Oh, aku nggak tahu lagi. Apa sih yang apa-apa nanti aku cut videonya. Tapi ayo, Yuk, please. yuk, yuk, yuk. Mulai ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipani, off mic dulu kalau Tipani. Nggak bisa. Ini soalnya lagi berbagi. Oh Nanti aku yaudah. nggak bisa. Oh Oh, iya ding, oh iya oh ding, bisa, oh iya bisa, ding. bisa, bisa. Kan ada di atasnya, Tip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, kelompok Freshora, akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai aplikasi marketplace bahan pangan segar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Amanda Katlea Rahyu dengan NIM 103052300 100. Saya mengerjakan bagian edit profil customer. Saya Alexa Fitri Elvandi dengan NIM 103052300100108. Di sini saya mengerjakan fitur logout dan bagian dashboard pesanan admin. Oke. Saya Elmira Faradita Alifah dengan NIM 1030523300069. Di sini saya mengerjakan fitur report atau laporan. Saya Tiffany Fadila Ahnaf dengan NIM 1030523300073. Saya mengerjakan untuk fitur yang digunakan oleh customer kecuali edit profile. Kemudian untuk admin saya mengerjakan controller untuk di dashboard admin dan juga di pengguna, di menu pengguna. Perkenalkan, nama saya Siti Yasmin Karim Basarah dengan NIM 1030523300085. Di bagian customer saya mengerjakan bagian detail produk, lalu untuk bagian admin saya mengerjakan dashboard, lalu ada produk, customer, laporan, dan pesanan. Oke. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama, pendahuluan. Freshora ini adalah aplikasi marketplace bahan pangan segar yang menghubungkan pelanggan dengan penjual produk pertanian dan peternakan lokal. Melalui Freshora, pengguna dapat membeli berbagai produk segar seperti sayur, buah, daging, telur, dan hasil laut langsung dari penjual terpercaya. Aplikasi ini dibuat menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Tujuan aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses belanja kebutuhan dapur secara online dengan menyediakan informasi produk yang lengkap, sistem pencarian dan filter yang akurat, serta proses pembayaran dan pelacakan pesanan yang mudah. Oke. Jadi di sini selanjutnya fitur aplikasi. Fitur aplikasi yang pertama itu ada register dan login. Itu pengguna dapat mendaftar sebagai customer atau admin dengan validasi username, email, dan password. Kemudian ada cari produk. Customer dapat menggunakan fitur cari produk. Kemudian ada keranjang belanja, itu customer dapat menambahkan, mengubah jumlah, atau menghapus produk dari keranjang belanja sebelum melakukan proses checkout. Kemudian lihat profile, itu customer dapat melihat profile. Kemudian ada edit profile, itu customer dapat mengedit data diri yang sudah diisi pada halaman register sebelumnya. Kemudian ada melihat detail produk, itu customer dapat melihat detail produk yang tersedia. Kemudian ada lihat produk terbaru dan lihat semua produk, itu customer dapat melihat produk terbaru dan melihat semua produk pada halaman yang berbeda. Selanjutnya. Kemudian fitur selanjutnya itu ada filter berdasarkan kategori. Itu customer dapat menggunakan fitur filter berdasarkan kategori produk, yaitu ada sayur, buah, daging, susu dan olahan, telur, dan lainnya. Kemudian ada filter berdasarkan harga. Customer dapat menggunakan fitur filter berdasarkan harga termurah dan termahal. Kemudian ada filter berdasarkan rating. Jadi si customer ini nanti menggunakan fitur filter berdasarkan rating tertinggi. Kemudian ada checkout.
customer dapat melakukan checkout setelah menambahkan produk ke keranjang. Kemudian ada pembayaran, itu customer dapat membayar setelah melakukan checkout menggunakan metode yang telah disediakan. Kemudian ada memberi rating produk, customer dapat memberi rating pada produk yang sudah di-checkout. Kemudian ada logout, fitur logout memungkinkan pengguna mengakhiri sesi login dengan aman. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu adalah menampilkan statistik dashboard, di mana fitur ini ada di halaman dashboard. Di halaman dashboard admin ini akan menampilkan statistik total produk, total pesanan, lalu juga total pendapatan. Lalu untuk menampilkan pesanan terbaru, pada fitur ini dapat menampilkan pesanan terbaru dengan status order diproses, sudah dibayar, maksimal dan maksimal menampilkan 3 pesanan. Lalu selanjutnya adalah fitur melihat pesan yang masuk, di mana untuk fitur ini akan menampilkan semua pesan yang masuk dan dapat mengubah order status, apakah itu sedang diproses ataupun dikirim. Lalu ada menampilkan statistik pengguna, di mana akan ditampilkan statistik total customer, rata-rata pesanan, dan rata-rata belanja. Lalu ada menambah, mengedit, menghapus, dan melihat pengguna, di mana fitur ini admin dapat menambah customer, mengedit data customer, menghapus akun customer, dan juga melihat data customer. Lalu fitur selanjutnya yaitu ada menampilkan statistik laporan, di mana fitur ini menampilkan statistik laporan dari total pendapatan dan total transaksi. Lalu ada menampilkan produk terlaris, yaitu menampilkan 5 produk terlaris dengan nama produk dan total produk terjual. Lalu ada fitur logout. Untuk fitur ini memungkinkan pengguna mengakhiri sesi login dengan aman. Selanjutnya merupakan bagian dari registrasi dan juga login. Yang sebelah kiri merupakan bagian registrasi, di mana pada halaman ini pengguna diminta untuk memasukkan data diri seperti nama, username, email, nomor telepon, alamat, dan kata sandi. Kemudian halaman ini akan diarahkan ke role admin atau customer. Lalu selanjutnya adalah halaman login. Setelah pengguna membuat akun pada halaman registrasi, kemudian pengguna akan masuk ke halaman login, di mana harus memasukkan username dan kata sandi. Selanjutnya merupakan halaman selanjutnya. Ini merupakan halaman dashboard admin, di mana pada halaman ini pengguna yang mempunyai role admin pada saat pendaftaran, itu dapat mengakses total produk, lalu total produk yang tersedia, lalu ada total customer yang terdaftar, total pesanan customer, dan total pendapatan. Di sini menampilkan juga 3 pesanan terbaru dengan status order diproses yang sudah terbayar. Lalu selanjutnya, di sini merupakan dari bagian dashboard admin juga, halaman produk. Pada halaman produk ini menampilkan produk-produk yang tersedia pada aplikasi, juga terdapat fitur untuk menambah produk dan mengedit dan menghapus produk yang sudah terdaftar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu dashboard admin di bagian pesanan. Nah, untuk di fitur pesanan ini menampilkan semua pesanan dan dapat mengubah status order customer. Jadi di situ tuh kan ada tulisan dikirim, itu bisa diubah menjadi selesai dan sedang diproses. Untuk salin dia selanjutnya. Kemudian di sini ada dashboard admin pengguna. Pada halaman ini itu ditampilkan statistik total customer, rata-rata pesanan, dan rata-rata belanja. Di sini juga dapat melihat data customer, mengubah, menghapus, dan menambah data customer. Selanjutnya.
dashboard admin di bagian fitur laporan. Nah, pada fitur laporan ini di halamannya itu berisi total pendapatan dan total transaksi. Kemudian laporan produk terlaris yang berisi nama produk dan total terjualnya ada berapa. Salin dia selanjutnya. Kemudian ada dashboard customer. Nah, pada halaman ini pengguna dengan role customer dapat mengakses dan menampilkan produk terbaru, juga dapat mencari produk. Selanjutnya. Nah, ini di dashboard customer di bagian cari produk. Nah, pada fitur ini pengguna dapat mencari produk dengan menggunakan nama produk. Pada contoh ini, misalkan kita menggunakan kata kunci daging. Nah, nanti akan tersedia produk dengan kata kunci daging. Dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di dashboard customer ada fitur untuk menambahkan ke keranjang. Jadi, customer bisa menambahkan produk ke keranjang, kemudian di keranjang belanja akan ditampilkan produk yang sudah ditambahkan, kemudian customer juga bisa menghapus dan juga menambahkan jumlah produk yang ingin di check out. Oke. Kemudian juga ditampilkan total barang beserta dengan total harga dan juga total belanjanya. Selanjutnya di halaman edit profile, di sini customer bisa mengedit atau mengganti data yang sudah terdaftar di database pada saat register sebelumnya. Di sini customer bisa mengubah nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, fitur yang selanjutnya adalah melihat profile. Di halaman ini, customer bisa melihat informasi profile yang diambil dari database. Nah, kemudian ada juga fitur produk terbaru. Nah, di halaman dashboard juga ditampilkan 8 produk terbaru dari aplikasi Freshwara ini. Kemudian customer bisa melihat 8 produk terbaru tersebut. Fitur yang selanjutnya adalah di halaman semua produk. Di halaman ini, customer bisa melihat semua produk-produk yang dijual di aplikasi Freshwara. Kemudian, customer juga bisa melakukan filtering berdasarkan kategori seperti sayur, buah, daging, susu dan olahan, telur, kemudian kategori lainnya. Kemudian, di halaman ini, customer juga bisa mencari produk atau searching produk, dan juga filtering menurut harga termurah, harga termahal, ataupun produk dengan rating tertinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dashboard customer, bagian untuk melihat detail produk. Pada halaman ini, customer itu dapat melihat informasi mengenai detail produk antara lain seperti nama itemnya, kemudian jenisnya. Seperti contoh itu adalah susu dan olahan, kemudian ada harga, rating, deskripsi produk, jumlah stok tersedianya, dan juga ada di sini tombol navigasi untuk menambahkan ke keranjang ataupun untuk kembali ke dashboard. Selanjutnya. Selanjutnya adalah bagian pembayaran. Nah, di sini adalah bagian di mana customer itu dapat melakukan pembayaran dan dapat melihat total belanja. Di sini bisa dilihat, customer itu bisa melihat rincian belanjanya, nama item, jumlah itemnya, dan total harganya. Kemudian di sini juga ada voucher dan keterangan untuk harga ongkos kirim. Di sini juga customer itu bisa memilih metode pembayaran apa yang akan dipilih untuk membayar item yang ingin dibeli oleh customer. Selanjutnya,
Kemudian juga ada bagian untuk merating, di mana di sini customer itu bisa memberi rating untuk produk yang sudah dibeli. Yaitu skalanya adalah dari bintang 1 sampai bintang 5. Selanjutnya. Nah, di sini juga customer itu bisa melihat riwayat pesanan di bagian dashboard riwayat pesanan, di mana pengguna itu dapat mengedit atau mengganti data yang sudah terdaftar pada register dan menyimpannya. Selanjutnya. Nah, kesimpulannya, aplikasi ini kami rancang untuk mempermudah proses belanja kebutuhan dapur secara online dengan menyediakan informasi produk yang lengkap, sistem pencarian dan filter yang akurat, serta proses pembayaran dan pelacakan pesanan yang mudah. Flashhora ini mendukung pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk mereka, untuk mengelola stok dan memproses pesanan dengan cepat melalui dashboard khusus penjual. Dengan antarmuka yang intuitif serta sistem manajemen pengguna berdasarkan role atau customer dan admin, Flashhora ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja bahan pangan segar yang cepat, aman, dan efisien. Selanjutnya. Sekian presentasi kami mengenai aplikasi Flashhora yang sudah kami buat. Selanjutnya kami akan menunjukkan demo dari aplikasi Flashhora. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau tampilan awal ketika memasuki Flashhora. Di sini di bagian tengah ada navigasi untuk mulai belanja, kemudian di bagian bawah itu juga ada informasi untuk voucher dan lain-lain. Kemudian di bagian pojok atas itu ada bagian login dan registrasi. Nah, untuk bagian login ini diperlukan untuk memasukkan username dan kata sandi. Apabila username dan kata sandi yang dimasukkan salah, maka pengguna tidak dapat masuk untuk menggunakan Flashhora. Dan akan terdapat tulisan tanda username tidak terdaftar. Nah, ini adalah tampilan ketika pengguna sudah login. Di sini, pengguna dapat langsung mencari produk, melihat promo-promo yang sedang berlaku, maupun tampilan untuk produk-produk terbaru yang ada di Flashhora, beserta dengan rating dan jumlah stoknya dan harganya. Nah, misalnya di sini kita ingin mencari produk dengan nama brokoli. Nah, maka akan keluar produk dengan nama brokoli. Kemudian kita ingin mencari produk dengan nama daging. Nah, maka akan keluar juga produk dengan nama daging, ada daging sapi, kemudian juga ada daging ayam. Nah, kemudian customer juga bisa melihat semua produk. Nah, di halaman ini customer bisa memilih kategori yang ingin dilihat. Misalnya kategori sayur, kemudian atau kategori susu dan olahan, kategori daging, kategori telur, kategori buah, ataupun kategori lainnya. Nah, jika tidak ada produk di dalam kategori, maka akan ditampilkan tidak ada produk dalam kategori ini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan filtering. Di sini misal menurut yang harganya paling murah, di sini ada 2.500, 5.000, dan seterusnya. Kemudian ada dimulai dari harga yang termahal, dimulai dari 120.000 dan seterusnya. Kemudian ada juga filtering rating tertinggi, dilihat dari ratingnya. Nah, kemudian kita juga bisa mengkombinasikan filtering ini dengan setiap kategori. Misalnya rating tertinggi di kategori buah. Nah, maka yang muncul adalah
produk di kategori buah dimulai dari rating yang tertinggi. Tuh. Nah, kita juga bisa kemudian kita juga bisa menambahkan produknya keranjang. Misalnya kita mau menambahkan produk jeruk manis ke keranjang. Kita klik button tambah. Nah, kemudian akan keluar tos jeruk manis ditambahkan ke keranjang. Kemudian angka di icon keranjang akan bertambah. Misalnya lagi kita akan menambahkan daging sapi ke keranjang. Nah, ini juga keluar tos dan juga angka di icon keranjangnya bertambah. Nah, kemudian kita juga bisa melihat detail produk. Misalnya untuk apel Fuji, kita mau lihat detail produknya. Nah, di sini diperlihatkan untuk gambar produknya, kemudian dia masuk kategori apa, kemudian nama produk, rating, harga, deskripsi, kemudian ada juga stok yang tersedia, kemudian juga kita bisa juga tambah ke keranjang. Nah, kemudian kita juga bisa melihat apa saja produk yang sudah kita tambahkan ke keranjang. Nah, di sini ternyata sudah ada 3 produk yang kita tambahkan ke keranjang. Di sini kita bisa misalnya menambahkan jumlah produknya. Misalnya jeruk manis, kita kan baru nambahin 1. Kita juga bisa nambah jumlahnya jadi 2, 3, 4, sampai batas dari stoknya. Tapi kalau udah melebihi stok, maka udah nggak bisa ditambahin di keranjang. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus produk dari keranjang. Misalnya untuk apel Fuji kita mau hapus produknya. Nah, maka nanti akan keluar pesan atau tos singkat, kemudian produknya terhapus. Nah, di halaman ini kita melihat estimasi total belanjanya. Di sini ada 245.000 untuk 6 item, untuk 5 jeruk manis dan 1 daging sapi premium. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan check out. Nah, di halaman setelah check out kita akan diarahkan ke halaman pembayaran. Nah, di halaman pembayaran ini akan ditampilkan rincian belanja. Misalnya tadi yang kita mau beli itu kan jeruk manis, totalnya ada 5 dan harga satuannya adalah 25.000. Jadi totalnya untuk jeruk manis 125.000. Begitupun dengan daging sapi. Nah, untuk voucher dan ongkos kirim di sini kami masih menggunakan data statis di mana untuk voucher dan ongkos kirim kami set menjadi Rp0. Kemudian dihitung untuk total belanjanya berarti dari 125 ditambah 120 ditambah 0 ditambah 0 jadinya 245.000. Nah, kemudian untuk metode pembayaran di sini kami menggunakan konsep interface di mana kami mempunyai interface payable, kemudian dari interface payable itu kami membuat kelas-kelas yang mendefinisikan si interface-nya. Misalnya untuk GoPay misalnya kami buat GoPay payment gitu. Nah, atau ShopeePay payment. Nah, kemudian di sini kita juga memilih metode pembayarannya. Kita memilih salah satu. Misalnya kita pilih Bank Mandiri. Nah, kemudian kita klik button bayar sekarang. Nah, di sini akan keluar pemberitahuan pembayaran berhasil, pesanan Anda sedang diproses. Nah, untuk pembayaran ini kami juga membuatnya statis, di mana jika kita klik button bayar sekarang tadi, maka status di tabel orders akan berubah menjadi paid atau sudah terbayar secara langsung gitu. Kemudian di sini kita bisa melihat riwayat pesanan. Nah, untuk riwayat pesanan itu diletakkan di halaman profile. Jadi ini adalah halaman profile di mana pastinya ada informasi profile seperti nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan juga alamat. Nah, kemudian ini ada button logout. Kemudian di bawahnya ini adalah riwayat pesanan yang
dari pesanan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini ada order status atau status pesanan di mana ada diproses, kemudian ada dikirim dan juga selesai. Nah, jika order statusnya itu selesai, maka customer bisa memberikan rating. Misalnya ini kita memberikan rating. Nah, ini tadi bisa memberikan rating sampai dari bintang 1 sampai bintang 5. Misalnya kita beri rating di bintang 3 gitu. Kemudian kita kirim rating. Nah, ini sudah dikirim ratingnya. Jadi, kalau misalnya customer itu sudah memberikan rating, dia itu nggak bisa memberikan rating lagi untuk di pemesanan yang pesanan yang sama, di riwayat pesanan yang sama. Tuh. Kemudian di sini kita bisa mengedit profile. Nah, untuk edit profile, misalnya kita ubah username-nya jadi kemudian kita bisa mengubah nomor teleponnya jadi misal tuh. Kemudian misal kita ubah alamatnya. Nah, ini kalau misalnya ingin mengubah kata sandi baru. Nah, ini kita kosongkan aja kalau misalnya nggak ingin mengubah kata sandinya. Nah, kemudian ini kita simpan perubahannya. Nah, kemudian langsung diarahkan ke halaman profile lagi, bukan diedit profile lagi, dan ini udah keluar hasil dari updatean profilnya tadi, dari username, alamat, dan juga nomor teleponnya. Nah, kemudian kita log out dari sini. Nah, kemudian kita login menggunakan akun admin. Nah, jika role-nya admin, maka akan langsung diarahkan ke halaman admin. Di sini halaman pertama ada dashboard admin yang tadi menampilkan statistik seperti total produk dan lain sebagainya. Kemudian ada juga 3 pesanan terbaru yang dimana statusnya itu masih diproses. Tuh. Nah, kemudian ada juga, nah ini untuk menu produk, di mana di menu produk ini customer bisa menambahkan produk. Misalnya kita mau menambahkan produk ini misal paprika ini. Nah, kemudian kategorinya kita bisa milih sayur, kemudian harga, stok, dan juga ini bisa diubah-ubah juga, misalnya 20.000, stoknya ada 50, kemudian deskripsinya paprika segar. Nah, kemudian untuk gambar produknya kita tuh bisa memilih gambarnya itu mau dari link URL atau dari file yang kita ambil dari server kita. Misalnya di sini kita pakai yang ada di lokal. Nah, kemudian kita tambahkan produknya. Nah, di sini produknya berhasil tertambah untuk paprika warna-warni. Kemudian kita juga bisa edit. Bisa kita edit harganya jadi 22.000, stoknya jadi 30. Kita simpan perubahan. Nah, di sini sudah berhasil teredit ya, di mana dia harganya 22.000, kemudian stoknya jadi 20. Nah, untuk rating, karena rating itu diambil dari customer. Jadi, customer itu memberikan rating, kemudian ratingnya itu dihitung dengan menambahkan semua rating yang diberikan dari semua customer, kemudian dibagi jumlah customernya. Nah, karena belum ada customer yang membuat pesanan untuk paprika ini, jadi ratingnya belum ada atau 0, jadi di set masih 0. Kemudian kita juga bisa menghapus data produk. Misal kita mau hapus yang paprika warna-warni ini. Jadi kita klik ini, kemudian oke.
Nah, kemudian datanya berhasil terhapus. Kemudian untuk pesanan ini kita bisa mengubah status pesanannya atau order statusnya. Misal tadinya diproses jadi dikirim, kemudian ini dikirim jadi selesai, kemudian ini dikirim juga jadi selesai. Nah, jadi ini ada order ID 19, customernya tadi Ligeno, dia nanti statusnya itu dari diproses jadi dikirim. Nah, kemudian untuk pengguna, menu pengguna di sini diperlihatkan statistik untuk total customernya ada 3, kemudian rata-rata pesanan yang dibuat dan rata-rata belanjanya. Nah, kemudian kita juga ditampilkan tabel, tapi untuk tabel ini adalah tabel semua pengguna, tidak hanya customer, tapi ada admin juga di sini. Nah, misalnya kita mau menambahkan user. Misalnya kita mau menambahkan Siti Yasmin. Kemudian role-nya sebagai admin, username-nya misalnya ini, terus habis itu misalnya Siti Yasmin @gmail.com. Kemudian nomor teleponnya, kemudian alamatnya, misal kita buat passwordnya admin 123456. Nah, kalau misalnya kita mengosongkan untuk yang password ini, maka secara default akan dibuat passwordnya adalah Fresora 123. Nah, ini kita simpan user. Nah, maka user dengan role admin dengan nama Siti Yasmin akan terbuat di sini. Kemudian kita juga misalnya kita bisa mengedit role-nya jadi customer. Kemudian username-nya jadi min. Kita simpan perubahan. Nah, di sini role-nya berubah jadi customer, kemudian username-nya jadi min Yasmin. Kemudian kita juga bisa menghapus. Misalnya kita hapus, nah akan keluar pesan konfirmasi yakin ingin menghapus user ini, kemudian klik OK. Nah, kemudian menu yang selanjutnya adalah laporan, di mana di menu ini akan diperlihatkan statistik untuk total pendapatan dan juga total transaksi dan juga untuk top 5 produk yang terlaris. Ada nama produk dan juga total yang terjual. Sekian demo aplikasi dari kelompok kami, kelompok Freshora. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.